Jadi harapan saya, suara saya ini mewakili masyarakat Desa Osena yang berjumlah 1.500 lebih jiwa untuk Bapak Presiden. Kami mengharapkan bisa mendengar ini. Ya baik, selamat sore. Saya atas nama Kepala Desa Osena, Nelson Freddy Mau, saya ingin menceritakan kronologi dari bencana Seroja. Jadi hujan yang sangat besar sejak tanggal 3, tanggal 4 itu tepatnya sore itu saya sebagai pelayan masyarakat, saya mengelilingi 3 dusun karena lihat curah hujannya sangat besar, tidak berhenti-berhenti, maka saya jalan untuk mengelilingi 3 dusun untuk melihat lokasi 3 dusun aman apa tidak. Terus pada jam sekitar kurang lebih jam 8 malam ada informasi dari Kepala Wilayah Dusun 2 bahwa di rumahnya terjadi keretakan, dan beliau juga langsung membuat keputusan untuk segera evakuasi ke Dusun 1. Jadi pada tanggal 4 malam di wilayah Dusun 2 itu ada beberapa kakak yang sudah dengan pikiran yang secara cepat evakuasi ke Dusun 1. Informasi masuk ke saya sehingga saya sampaikan di Kepala Dusun bahwa nanti pagi saya ke lokasi untuk lihat. Nah, setelah pagi saya turun lokasi, saya lihat bahwa ini ada keretakan yang mengkhawatirkan. Jadi saya perintahkan kepada Kepala Dusun 2, 3, sampaikan di tim bencana desa untuk segera evakuasi. Itu sekitar jam 5 saya sampaikan di tim bencana di dusun masing-masing. Jadi kita evakuasi itu kurang lebih 3 jam. 3 jam masyarakat semua sudah selesai dievakuasi. Yang bisa jalan sendiri, sedangkan yang lansia itu menggunakan kursi digotong ke Dusun 1. Nah, itu kejadian tanggal 5. Nah, evakuasinya kita ke 3 titik kumpul di kantor desa, terus di gereja GMI, terus ada juga di lumbung desa, dan sebagian di rumah-rumah warga yang lokasinya jauh dari lokasi keretakan atau patahan. Dan tanggal 6 sore kami tim bencana desa segera mendata masyarakat yang terdampak keretakan, mendata semua warga, sehingga sekitar jam 10 malam data kita sudah selesai, data awal. Setelah bencana, data awal tanggal 6 itu kita sudah selesai data awal. Tanggal 7 saya langsung ke Bupati untuk koordinasi dengan Pak Bupati. Tanggal 7 sekitar jam 10 sampai dengan jam 3 sore saya ke Bupati Kupang untuk menyampaikan menyangkut dengan keadaan ini. Tanggal 7 malam saya sampaikan kepada masyarakat untuk, karena cuacanya sudah mulai terang, panas, saya menghimbau kepada masyarakat untuk kalau pagi itu segera kembali ke rumah masing-masing untuk aktivitas seperti biasa. Namun saya menghimbau untuk terus berhati-hati. Sedangkan malam tetap kembali ke titik evakuasi, karena saya tidak mau pada waktu masyarakat tidur dan terjadi patahan maka akan terjadi banyak korban nyawa. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi yang saya sangat senang sekali kenapa antusias masyarakat, pemerintah itu sangat cepat untuk antisipasi ini, karena memang Desa Osena merupakan desa siaga bencana yang ada di Desa Osena. Itu kita punya tim, jadi kita sudah lakukan. Nah, yang saya berpikir bahwa untuk saat ini Seroja kita masih bersyukur karena baru keretakan yang akan mengakibatkan patahan. Itu patahan keretakannya kurang lebih sekitar 1,5 kilo dari Dusun 2 ke Dusun 3. Itu jumlah kakak 2 dusun itu ada 19 kakak. 219 kakak yang terdapat di 2 dusun. Nah, ini yang kita berpikir bahwa kita harus, pemerintah desa harus cepat berkoordinasi dengan kabupaten, provinsi, bahkan pusat untuk segera turun ke Desa Osena melihat keretakan ini.
Ya, saya kembali lagi ke Pak Bupati untuk koordinasi untuk minta tim untuk turun ke desa. Tim turun ke desa untuk melihat keretakan, apakah keretakan ini jangka waktunya lama, dia patah atau tidak. Menurut penglihatan kami masyarakat Desa Osena dan pemerintah Desa Osena, bahwa ini jika terjadi hujan 2-3 hari maka ini akan patah atau longsor. Jadi itu. Jadi kami juga senang karena koordinasi kami dengan kabupaten sudah ditindaklanjuti, sehingga tanggal 13 itu Bupati langsung turun ke lokasi untuk melihat keadaan kita. Nah, dan diikuti juga dari BNPB pusat, itu sudah turun ke lokasi dan sudah melihat. Dan ini tindak lanjut dari BNPB pusat mengirim tim khusus menggunakan drone untuk diambil wilayah Desa Osena untuk melihat keadaan yang sudah longsor, yang retak, itu mereka sudah melihat semua. Jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk bencana kemarin Seroja itu, yang sudah longsor itu di daerah Mamar, Kebun Pisang sudah longsor. Sedangkan yang keretakan, patahan yang akan mengakibatkan longsor lagi itu di wilayah pemukiman. Jadi untuk sementara kami evakuasi itu ada 2 titik. Yang satu di lokasi Dusun 1, itu Dusun 2 kami kirim ke sana untuk evakuasi sementara. Jadi kami bersama dengan kabupaten untuk meminta bantuan alat berat untuk pembersihan lokasi. Itu lagi dalam proses, sudah di lokasi ada dalam pekerjaan. Sedangkan untuk Dusun 3, karena tanah di Desa Osena tidak ada yang kosong, jadi saya berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten, provinsi, dalam hal ini kehutanan, untuk meminta izin lokasi kehutanan kita pakai untuk evakuasi sementara. Namun karena dia harus ikut prosedur, jadi sampai saat ini, bahkan hari ini dari titik koordinat lokasi untuk kita evakuasi. Jadi itu yang kita sudah lakukan selama ini. Jadi pemerintah desa, kabupaten, provinsi tetap bersama untuk secepat mungkin kita harus evakuasi masyarakat. Itu yang kita lakukan. Nah, untuk kebutuhan makan minum masyarakat sebenarnya tidak terlalu parah juga, karena kita belum sampai pada longsor. Jadi aktivitasnya masih jalan, namun karena ini bencana nasional, dan juga karena tim kami punya tim yang bagian informasi, sehingga informasi keluar. Jadi banyak bantuan yang masuk ke Desa Osena, baik dari pemerintahan, dari LSM, dari pribadi, dari keluarga, banyak yang masuk. Nah, sistem kerjanya bantuan yang masuk itu dia masuk ke forum penanggulangan bencana desa, didata, terus direkap kembali oleh tim bencana desa, terus dikirim ke tim bencana dusun untuk didistributor ke masing-masing masyarakat, baik itu lewat titik evakuasi yang sudah ada atau langsung ke rumah-rumah warga. Ya, jadi selama ini yang kami lakukan itu, siang boleh aktivitas, malam kembali. Namun seandainya di siang hari terjadi hujan, semua masyarakat tidak diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Semua tetap di titik evakuasi. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan kronologinya, dan mungkin pesan saya dan juga harapan masyarakat Desa Osena, kalau bisa Bapak Bupati, Gubernur Nusa Tenggara Timur segera menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melihat keadaan Desa Osena, karena di peta Desa Osena merupakan peta dikelilingi oleh daerah patahan. Jadi kami berharap untuk desa ini bisa dipindahkan ke lokasi yang pemerintah sediakan. Sebab kalau kita tidak cepat untuk antisipasi, lakukan ini, tindakan ini, maka sewaktu-waktu pasti akan ada korban nyawa, korban material dan sebagainya. Jadi harapan saya, suara saya ini mewakili masyarakat Desa Osena yang berjumlah 1.500 lebih jiwa, untuk Bapak Presiden. Kami mengharapkan bisa mendengar ini dan bisa mengirim dinas-dinas terkait, kementerian terkait untuk turun ke Desa Osena untuk merealisasi secepat mungkin untuk tempat untuk kami tinggal. Itu yang saya ingin sampaikan.
ini lokasi yang kami siapkan, kami koordinasikan dengan kabupaten dan bupati itu, kabupaten dengan gubernur itu, evakuasi di lahan kehutanan. Itu yang kita akan lakukan ke situ. Dan saya berpikir negara ini dia berpihak kepada masyarakat. Jadi walaupun di lokasi kehutanan, SK gubernur atau SK presiden yang keluar bagi masyarakat desa Osena, kita ditempatkan di lokasi kehutanan, tidak ada satu orang pun akan mengganggu keputusan gubernur atau presiden menyangkut dengan penempatan desa atau rumah tinggal yang sudah ditempati masyarakat di tempat evakuasi menjadi milik itu, tidak ada bisa ganggu. Jadi itu sementara untuk saat ini, tapi kedepannya menjadi hak milik masyarakat desa Osena. Kalau bantuan sembako sudah masuk, tapi yang saat ini kita butuhkan itu 3, karena di situ di tempat-tempat evakuasi, titik evakuasi itu ada bayi balita, bayi menyusui, ibu hamil, kan mereka tidur di beralaskan terpal. Jadi bagi pihak-pihak yang kesini untuk mencari tahu keadaan desa Osena, mereka menanyakan kebutuhan apa masyarakat, saya sampaikan bahwa kita membutuhkan 3 atau kasur lantai. Sebab apa? Jangan kita terlena dengan ini, nanti kita habis menyangkut dengan bencana patahan, kita masuk lagi penyakit. Itu yang kita jaga. Jadi bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak menyusui, itu yang kita pikirkan. Nah, untuk mulai dari hari pertama tanggal 5, itu desa sudah kerjasama dengan tim medis desa dalam HPBD desa untuk terus koordinasi dengan masing-masing tim di dusun menyangkut dengan pemeriksaan rutin kesehatan. Ya, itu ada bidan desa. Jadi tanggal 5, tanggal 7 itu mereka turun ke masing-masing titik evakuasi untuk rutin pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah, semua itu dilakukan. Ya, kalau keputusan resmi dari bupati dengan pemerintahan provinsi juga dalam hal ini gubernur, belum ada penyampaian yang secara administrasi, secara hukum belum. Tetapi yang kita dengar itu penyampaian dari pihak provinsi bahwa gubernur itu punya hak kebijakan untuk memberikan lahan sebatas 5 hektar untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang akan dievakuasi ini 2 dusun. Ya, itu yang bisa Pak Gubernur putuskan itu. Tapi kan tidak cukup untuk satu desa ini kita menempati lokasi yang 5 hektar. Karena dia ada sekolahnya, ada gerejanya. Tapi itu dia prosesnya agak lambat sedikit. Jadi nanti kami akan berusaha untuk kalau bisa lokasi yang disiapkan cukup untuk satu desa dia berdiri di situ, ada sekolahnya, gerejanya, pasarnya. Tapi ke depan intinya sekarang kita duluan evakuasi yang pertama. Ya. Dia 145. Iya. Itu yang berada di dia pun atas keretakan. Tapi resikonya walaupun dia pun rumah utuh, tapi dia di wilayah keretakan, kita evakuasi semua. Jadi 219 harus gotong evakuasi. Kalau yang 6 rumah kan 225. 6 rumah itu dikeluarkan karena mereka berada di lokasi 21. Itu rumahnya rusak karena ketimpa pohon, karena angin kemarin. Langkah dari provinsi itu hari ini mereka ambil titik koordinat di lokasi keretakan dan juga ambil titik koordinat di lokasi kehutanan. Kita tinggal tunggu surat dari Pak Gubernur saja. Ya. Dan itu saya pikir tidak lama karena tadi saya sempat pesan dan tekankan di mereka itu bahwa mereka ini sudah masuk ke desa Osena untuk ambil data, sudah lihat lokasi dan sudah dicatat di buku tamu. Seandainya ada hujan dan terjadi longsor, patahan, terjadi korban nyawa di situ, maka nama-nama yang ada di sini saya akan proses HAM karena lambat untuk menindaklanjuti menyangkut dengan keadaan itu. Ya. Artinya saya bukan geratak, tapi memang ini harus cepat kerja. Karena hujan ini sekarang kita tidak tahu itu yang berubah. Ya. Ini keputusan gubernur mau kerote, silakan kita kerote. Mau ke Sabu kita ke Sabu, kan begitu. Kalau ini tanah kehutanan tidak bisa diberikan ke masyarakat desa Osena, kan begitu sistemnya. Mau kirim ke Jawa kita ke Jawa.
Tidak ada, makanya pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, menyangkut dengan lahan yang ada di sini yang cukup luas, bisa ditempati oleh masyarakat. Bencana yang kita alami di Desa Wasena ini terjadi waktu hujan yang terjadi di tanggal 3 dan tanggal 4 April. Ya. Ketika itu 2 hari itu hujan ini terus menerus siang malam. Terjadinya di tanggal 4 malam. Ya. Waktu itu ada yang mendengar bunyi seperti bunyi patahan kayu. Ya. Ternyata yang waktu itu karena angin keras juga, hujan deras dan angin keras, masyarakat semua takut dan tidak tidur. Lalu mereka bangun. Itu yang perlahan-lahan itu air itu karena terendam air banyak, terus itu perlahan-lahan dia begini sudah, tanah langsung retak. Ya. Retak terus tanggal 4 sore karena hujan deras, kepala desa masih jalan keliling mengingatkan warga, dan terakhir tanggal 5 pagi itu retakan ini menyeluruh ke dusun 2 dan dusun 3. Waktu itu masyarakat ambil inisiatif untuk ada yang mulai langsung mengungsi. Waktu tanggal 5 pagi kepala desa turun langsung terus mendesak warga harus mengungsi karena keadaan sudah tidak bisa dalam arti bahwa tanah mulai retak di mana-mana. Ya. Di dusun 2 dan 3 ini data awal kami itu 205 KK, dia sampai meningkat menjadi 219. Tambahan di salah satu dusun, di dusun 1 ada 6 rumah yang rusak. Jumlah semuanya 225. Ya. Jadi masyarakat saat ini masih ada di tempat pengungsian di Desa Wasena ini ada 3 titik. Ya, 3 titik evakuasi. Pertama di kantor desa, kedua di gereja GMI Husana, yang ketiga di lumbung desa. Yang keempatnya ada di rumah warga, di keluarga, tetapi ada dalam desa. Ya. Untuk sampai kapan mereka harus kembali, kita belum memberikan mereka kesempatan untuk kembali tinggal menetap di rumah karena keadaan ini. Hanya pemerintah ini memberikan kesempatan di siang hari karena tidak hujan, memberikan kesempatan untuk beraktivitas, bekerja, ke sawah, ke kebun, tapi saat malam hari harus kembali ke titik evakuasi. Jadi setiap jam 6 sore itu masyarakat mulai ramai-ramai ke tempat pengungsian. Nah, harapan masyarakat saat ini mereka menginginkan satu titik untuk pemukiman sementara, ya, bekerja sama dengan pemerintah desa dan atau perjuangan pemerintah desa, mudah-mudahan itu terjawab. Hanya salah satu keluhan masyarakat ini, mereka meminta kalau dapat yang berkepentingan, misalnya yang tahu persis keadaan tanah ini seperti apa, mungkin dari BMKG atau yang bisa tahu persis kondisi tanah ini, mereka menginginkan supaya kalau dapat ada survei tentang lokasi tanah, apakah selanjutnya layak untuk dihuni atau memang tidak bisa lagi. Ya. Tapi mereka tetap ingin untuk sementara mengungsi dulu karena takut kondisi, apalagi kalau hujan. Sekarang kita belum tahu juga sampai kapan hujan akan berakhir. Mungkin itu ya. Oke, mungkin ada berapa rumah yang terbelah atau mungkin kondisinya sudah bisa dihuni? Ya. Artinya data di lapangan. Ya. Kalau di lapangan yang rusak parah itu seperti ini, ya. Tapi untuk semua rumah itu rata-rata retak tembok dan lantai, rata-rata. Ya. Jadi ada yang retaknya keliling, satu rumah itu keliling. Jadi setelah kita melihat sepertinya rumah itu nanti jatuh antero-antero. Ya. Jadi ada yang dari awalnya retaknya hanya satu, itu retak ringan, tapi berakhir sampai sekarang retaknya terbuka lebar.